Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Kamu udah tahu belum? Ada seseorang yang pernah mempersatukan wilayah Jepang dari perang saudara. Yang bermula dari beliaulah, kamu bisa tahu negara Jepang seperti yang sekarang. Namanya Nobunaga Oda. Nobunaga Oda adalah sang penggagas penyatuan Jepang. Tapi sebelum kamu kenalan sama orangnya, kita mau bahas singkat tentang latar belakang era penyatuan Jepang waktu zaman Perang Saudara atau nama lainnya Sengoku pada waktu itu ya. Kamu bisa lihat gambar piramidal ini supaya ada gambaran. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang kaisar. Kaisar ini dipandang sebagai kepala negara dan merupakan simbol sakral dari negara. Sedangkan di bawahnya adalah seorang shogun yang merupakan pemimpin militer yang ditunjuk secara sah buat memerintah wilayah yang sangat luas dan menjaga ketertiban melalui kekuatan militer. Shogun saat era itu adalah Ashikaga Yoshiaki. Namun karena posisinya melemah, akhirnya muncullah daimyo atau tuan-tuan tanah yang saling bertempur buat merebut kekuasaan. Nah, si Nobunaga Oda sendiri lahir dari keluarga daimyo pada tahun 1534 di Owari yang nantinya terkenal sebagai daimyo pertama yang berambisi menyatukan Jepang. Saat Nobunaga masih muda, ia mendapat julukan Owari no Otsuke yang berarti si bodoh dari Owari, soalnya dia meremehkan tradisi bangsawan dan suka bergaul dengan rakyat jelata. Setelah kepergian mendiang ayahnya, ambisi Nobunaga pun menjadi-jadi. Ia akhirnya berhasil merebut kekuasaan tunggal di keluarga Oda. Bahkan, dia sampai menyingkirkan Nobuyuki adiknya karena berselisih paham itu tadi. Sekitar tahun 1549, Nobunaga yang saat itu masih muda banget, berarti sekitar 15 tahunan ya usianya, akhirnya sukses dinobatkan sebagai pemimpin. Karena saat itu Nobunaga udah mengenal teknologi senapan dari perdagangan dengan bangsa asing, dia pun menciptakan pasukan khusus yang terdiri dari 500 orang penembak. Padahal kondisi perang saat itu masih menggunakan pedang, tombak, dan panah. Karena terbukti ampuh dalam memenangkan pertempuran, Nobunaga pun ngembangin unit pasukannya dari 500 orang menjadi 3.000 orang. Terbukti menjadi penentu dalam pengepungan Istana Muraki di tahun 1554 dan dalam pertempuran Okehazama melawan 25.000 prajuritnya klan Imagawa. Cuma dalam waktu 1 hari aja. Gila banget kan? Ini loh cara kerja pasukannya Nobunaga Oda yang ampuh dalam menangin perang, di mana regu penembak tersebut secara bergiliran menembak dan mengisi peluru. Bahkan di tahun 1568, Nobunaga berhasil mengambil alih ibu kota Heian-kyo yang kita kenal sekarang sebagai Kyoto, di mana dia berhasil menundukkan Ashikaga Yoshiaki dan menjadikannya sebagai shogun bonekanya. Dan pada tahun 1579, Nobunaga pun berhasil menguasai seluruh Jepang pusat. Nobunaga juga membuat beberapa kebijakan. Menstandardisasi nilai tukar semua koin yang berbeda nilainya, melakukan survei tanah, dan juga melakukan penyitaan semua senjata yang dimiliki oleh rakyat supaya nggak terjadi pemberontakan. Ada juga kebijakan Nobunaga yang kontroversial, misalnya menghancurkan lawan politik yang berasosiasi dengan organisasi keagamaan, serta mengeksekusi pendeta-pendeta yang bersekongkol. Misalnya, pembakaran kuil Enryakuji di Gunung Hiei, Kyoto pada tahun 1571, dan penghancuran kuil Ishiyama Honganji di Osaka tahun 1580. Sayangnya, kehebatan Nobunaga harus berakhir dengan dramatis. Tanggal 21 Juni 1582, pas Nobunaga hendak berangkat kampanye ke Jepang Barat, dia akhirnya dihianati oleh pengikutnya sendiri, yaitu Mitsuhide Akechi. Mitsuhide saat itu menjabat sebagai penghubung antara Nobunaga dengan Yoshiaki Ashikaga, sang shogun bonekanya tadi.
Mitsuhide kemudian melancarkan pengepungan mendadak di kuil Honnoji dan akhirnya ngebuat Nobunaga melakukan bundir dengan cara seppuku. Terlepas dari tragisnya akhir hidup Nobunaga, sosok beliau kemudian banyak diadopsi ke banyak game, film, dan mangaka. Ini nih misalnya. Next time mau bahas apa nih? Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.